atau juru-juru dakwah, dia membuat lelucon-lelucon, bahkan telah sampai kepada tingkat al-istihza, yakni memperolok-olok agama Allah. Maka ini bukan majelis ilmu, ini majelis laknat ketika dia telah memperolok-olok agama Allah. Sebagaimana ada dai yang mengatakan bahwa kalau dia pakai janggut bagaikan tusuk sate, lalu orang ketawa, maka ini memperolok-olok agama Allah. Dan ini termasuk di antara perkara yang berbahaya sekali yang bisa membatalkan keislaman. Atau di dalam majelis ilmu tersebut dibacakan hadis-hadis palsu, maka ini juga berbahaya. Hadis-hadis palsu adalah sebab rusaknya cara beragama kaum muslimin. Di antara sebab terbanyak rusaknya akidah, cara beramal, pemahaman agama kaum muslimin adalah dari sebab munculnya hadis-hadis palsu. Dan perlu kita sebutkan di antaranya yang mungkin masyhur, yang hampir semua kita pernah mendengar. Nah, ini yang terkait dengan Ramadan, Pak. Setiap Ramadan selalu kita dengar. Apa ini? Sebagian penceramah Ramadan melariskan hadis ini. Mereka mengatakan bahwa telah datang malaikat Jibril lalu berdoa. Ketika Nabi SAW naik mimbar, doa yang pertama apa? Menurut versi yang palsu ini, jangan terima puasa anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua, jangan terima puasa istri yang belum minta maaf kepada suami. Yang ketiga, jangan terima puasa orang bermusuhan yang belum saling bermaafan, tetangga sama tetangga. Dan hadis ini disampaikan dari mimbar ke mimbar, sehingga sampai detik ini hadis ini pun laris di tengah kaum muslimin. Maka setelah dipelajari bahwa lafaz yang dia sebutkan tidak pernah ternukil di kitab hadis manapun, karena itu kita dapati penceramah Ramadan yang menyampaikan hadis ini, yang pertama tidak pernah menyebutkan di mana riwayatnya. Yang kedua, tidak pernah menyebutkan dengan lafaz Arabnya. Biasanya lafaz Indonesianya. Dia tidak pernah menyebutkan lafaz Arab. Dia hanya mendapatkan dari penceramah sebelumnya atau dari gurunya, dan begitu pula dia sampaikan pula kepada masyarakat, dan masyarakat pun menyebarkan. Maka ini berbahaya, karena termasuk di antara bentuk kedustaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang membantah, kan isinya rancak. Isinya rancak, menyuruh minta maaf. Pertama, sebuah kebaikan tidak boleh ditempuh dengan cara batil. Kok kita akan bangun masjid, Pak? Boleh enggak? Dengan niat membangun masjid, kita bongkar ATM, kita maliak bank. Boleh enggak? Tapi boleh kan? Niatnya baik, caranya tidak benar. Maka begitu juga, niatnya baik agar manusia saling memberikan maaf, tujuannya baik, tetapi caranya tidak benar. Apa caranya? Dia berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dikeluarkan di antaranya oleh Bukhari, Muslim, mutawatir, lebih dari 70 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Bahkan sebagian ulama yang lain mengatakan lebih dari 200 orang sahabat. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas namaku, persiapkan tempat duduknya di atas api neraka. Nah, itu ancaman bagi juru dakwah yang menyampaikan hadis-hadis palsu. Siap-siap duduk di atas api neraka. Jadi hadis yang kita sebutkan tadi tidak benar dan tidak dinukil dalam kitab hadis manapun. Adapun riwayat yang benarnya, penting kita sampaikan sebagai bantahan agar kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Adapun riwayat yang benar, hadis ini diriwayatkan di antaranya oleh sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Ujrah. Dan hadis ini di antaranya juga dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadraknya. Kemudian oleh Imam Ibnu Hibban di dalam Sahihnya, dan Imam Al-Munziri di dalam Targhib wa Tarhib.
Kisahnya sama, mirip kisahnya. Nabi SAW berkata kepada para sahabat, "Uhdurul mimbar." Datangkan mimbar. Bawakan mimbar untuk. Maka didatangkan mimbar. Lalu falam martaqo darajah. Tatkala beliau menaiki anak tangga yang pertama, beliau mengatakan, "Amin." Falam martaqo darajah tsaniyah. Anak tangga yang kedua beliau mengatakan, "Amin." Falam martaqo darajah tsalitsah. Anak tangga yang ketiga beliau juga mengatakan, "Amin." Maka setelah itu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna sami'na minkal yawm syai'an ma kunna nasma'uhu min qabl." Ya Rasulullah, kami telah mendengar dari engkau hari ini sesuatu yang kami tidak pernah mendengar sebelumnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Atani Jibril alaihissalam." Atau dalam lafaz yang lain, "Aradoli Jibril alaihissalam." Telah datang kepadaku Jibril, atau telah menampakkan diri Jibril alaihissalam kepadaku. Faqal, lalu dia berkata, ini Jibril berkata, apa doa Jibril? Ini yang sahihnya Bapak. "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka orang yang menjumpai Ramadan tetapi dia tidak diampuni. Fakultu amin. Aku pun mengatakan amin. Lalu yang kedua, apa doa Jibril? "Ba'uda man adraka abawaihi al-kibar 'indahu aw 'adahima wa lam yudkhilahul jannah." Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya ataupun salah satunya dalam keadaan lanjut usia tetapi tidak menjadi sebab yang membuat dia masuk ke dalam surga. Yani dia tidak berbakti kepada keduanya sehingga tidak menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga. Fakultu amin. Aku pun mengatakan amin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, "Ba'uda man dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaik." Celaka orang yang disebut tentang engkau Muhammad di sisinya tetapi dia tidak bersalawat kepada engkau. Fakultu amin. Ini dia yang sahihnya, bukan sebagaimana riwayat yang palsu tersebut. Karena itu penting kita garis bawahi, majlis ilmu yang benar yang dipuji di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan bahwa majlis ilmu tersebut dibangga-banggakan oleh Allah di sisi malaikatnya. Orang yang ada di dalamnya didoakan oleh malaikat, malaikat menaungi sayapnya, memintakan ampunan bagi orang yang ada dalam majlis ilmu. Adalah majlis yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah, yang diajarkan Islam dengan pemahaman yang benar, bukan majlis senda gurau, bukan majlis ketawa-ketawa olok-olok, apalagi memperolok-olok agama. Bukan pula majlis yang dibacakan ayat lalu ditafsirkan seenaknya tanpa merujuk kepada penafsiran para ulama, dan bukan pula majlis hadis-hadis palsu. Kalau majlisnya seperti itu, seperti yang kita sebutkan tadi, maka tidak boleh mendatanginya, karena itu bukanlah majlis ilmu. Wallahu ta'ala. Cukup. Bagaimana hukumnya kalau terjadinya lapas syirik? Syirik lapas. Syirik secara lapas. Apabila seseorang dia mengucapkan lafaz syirik atau kalimat-kalimat yang membawa konsekuensi kufur, maka kalau dia mengucapkannya disebabkan kejahilan, maka dia tidak dihukumi sebagai hukum kufur, ini keluar dari Islam, tidak. Kalau dia mengucapkannya disebabkan kejahilan ataupun keserio lidah. Tetapi kalau dia mengucapkan kalimat kufur tersebut, faham, sadar dengan konsekuensinya, nah inilah dia yang terancam oleh hukum kufur. Kalau dia sadar dengan konsekuensi. Di antaranya, seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran kalau menyusup ke dalam akidahnya keraguan-raguan
dalam perkara ittifaq yang berkaitan dengan Allah misalnya. Misalnya dia berkata, Allah benar tidak ada ya? Benar tidak Allah itu yang menciptakan langit dan bumi? Ini keraguan. Atau dia mengatakan benar tidak hari akhir itu ada? Benar tidak surga dan neraka itu ada? Ini namanya kufur bisyak. Disebabkan syak, keraguan-keraguan, konsekuensinya bisa kufur. Kalau dia meragukan perkara seperti ini, benar tidak Muhammad bin Abdullah adalah Rasulullah? Dia meragukan seperti itu. Benar tidak Al-Quran adalah kalamullah? Dia ragukan. Kalau dia sampai kepada tingkat ini keraguannya, dia sadar dengan ucapannya, maka dia terancam oleh kekufuran. Tetapi kalau dia mengucapkan, tidak tahu dia bahwa apa yang dia ucapkan itu konsekuensinya adalah kufur, maka dari sisi ini dia cukup diberitahukan, diingatkan bahwa apa yang dia ucapkan keliru. Kalau dia mengucapkan karena kejahilan, maka dia tidak dihukumi dengan hukuman kufur. Contohnya, seseorang yang misalnya membaca takbiratul ihram, lalu dia panjangkan huruf alifnya, Allahu Akbar, dia panjangkan huruf alifnya, atau Allahu Akbar, dia panjangkan alif di akbarnya, maka ini kalimatnya kalimat kufur. Kenapa? Ketika dipanjangkan huruf alifnya, jadilah dia kata tanya, istifham. Kalau dia mengatakan Allahu Akbar, maka artinya apa? Apakah Allah itu besar? Berarti dia ragu tentang kebesaran Allah. Kalau dia sadar konsekuensinya. Atau dia panjangkan A-nya, Allahu Akbar, Allah, apakah dia besar? Sama saja, dia meragukan kebesaran Allah. Maka ini kalimat di dalamnya ada makna kufur ketika dia mempertanyakan kebesaran Allah. Makanya orang yang sholat dengan kesalahan seperti ini batal sholatnya, tidak sah sholatnya, ketika dia memanjangkan huruf alifnya. Tetapi kalau dia mengucapkannya tidak mengetahui konsekuensinya, maka dari sisi akidah dia dimaafkan. Hanya saja dia tetap diberitahu kesalahannya, yakni cara dia melafazkan takbir salah, tetapi dia tidak dikatakan kufur keluar dari Islam, karena dia mengucapkan disebabkan kejahilan. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Ya. Mengenai lafaz Allah, Ustaz. Dalam kita sholat, setiap kita pertukaran gerakan kan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Tapi kadang-kadang imam waktu dari ke sujud normal, dari sujud berdiri Allahu Akbar. Nah, itu bagaimana Ustaz? Tanya. Ya. Jadi di antara kesalahan di dalam takbir, ya ini pernah kita bahas di adalah memanjangkan huruf lam melebihi kadar yang dibenarkan di dalam ilmu tajwid. Allah itu seharusnya hanya satu alif. Lalu dia panjangkan lebih dari itu. Allahu Akbar. Maka ini kesalahannya secara ilmu qiraah salah. Tidak boleh seperti itu. Tetapi ini kesalahan yang tidak merubah makna, maka tidak dikatakan sholatnya tidak sah. Sholatnya tetap sah karena tidak merubah makna. Hanya saja tidak boleh dia seperti itu, makruh hukumnya. Memang ada sebagian dari mazhab seperti mazhabnya Imam Malik. Mazhab Imam Malik membolehkan memanjangkan bacaan takbir ketika imam bangkit untuk berdiri atau terus sujud. Hanya saja pendapat mazhab Malikiyah ini tidak memiliki landasan dalil baik dari kitabullah, dari sunnah ataupun dari aqwalus sahabat, dari pengamalan para sahabat. Tidak ada dalil. Karena itu yang benar hendaklah takbir diucapkan sebagaimana biasa. Tidak ada bedanya mau takbir ruku, mau takbir turun sujud, mau takbir bangkit berdiri, mau duduk antara dua sujud, bacanya biasa. Tidak dikhususkan misalnya untuk bangkit dengan memanjangkan atau untuk turun dengan memanjangkan. Tidak perlu dikhususkan seperti itu, karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Cukup.
malam hari ini berfaedah dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita yang hadir. Dan semoga penjelasan kita tadi terhadap dinul Islam bisa sedikit membuka cakrawala kita tentang perlunya bagi kita untuk mempelajari agama kita, agar kita bisa mengenal keindahan dan kemudahan yang ada di dalam syariat Islam, dan agar kita bisa semakin meyakini bahwa benar dinul Islam adalah agama yang membawa rahmat. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad melainkan rahmat bagi semesta alam. Bahkan orang kafir pun mendapat rahmat dari dinul Islam. Apa bentuk rahmatnya? Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya dari penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa dimaafkan orang-orang kafir itu di dunia dan tidak mereka diazab sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ketika mereka melakukan kesalahan, Allah binasakan langsung. Allah tenggelamkan bumi, atau Allah ubah bentuk mereka, atau Allah turunkan hujan batu dari langit. Tetapi semenjak diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tunda untuk mereka azab di akhirat. Artinya di sisi dunia saja bagi orang kafir, maka Islam rahmat. Ketika disebabkan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ditunda untuk mereka azab di dunia ini dan ditangguhkan nanti di negeri akhirat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.